Kemarin bagaimana baginda Nabi telah menyampaikan di dalam mimbar mengenai arti wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah untuk menghadapi orang-orang kafir sekuat semampu kalian dengan mempelajari, yaitu memanah dengan kuwah. Lalu Nabi mengatakan, ala innal quwatar ramyu, ala innal quwatar ramyu, ala innal quwatar ramyu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya al-quwah itu adalah memanah. Sungguhnya kuwah itu adalah memanah, al-quwah itu adalah memanah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Dan juga baginda Nabi mengatakan bahwa nanti bumi ini akan dibukakan untuk orang-orang Islam dan Allah akan menolong orang-orang Islam, menolong kalian semuanya. Maka hendaknya jangan ada di antara kalian yang malas untuk bermain dengan panah-panahnya. Dimain itu makanya orang Islam itu ya main yang ada pahalanya. Jangan main itu kok futsal itu ada. Itu apa malah antri-antri itu kayak orang enggak berpendidikan aja. Orang Islam itu ya mana mengendarai kuda, berenang, berusia begitu. Itu yang aman tapi itu sekannya. Dan dikatakan kemarin itu bahwa kadang siapa sudah mengetahui, sudah bisa memanah, kemudian kok dia meninggalkannya, maka tidak termasuk golongan kami, kata baginda Nabi. Mana alimar ramya thumma tarakahu falaysa minna. Atau sebagai ini rawinya Mamang, Nabi mengatakan falaysa minna atau faqad asa, atau sungguh dia ini telah mendurhakai nikmat Allah SWT atau mendurhakai Allah. Makanya kalau orang sudah bisa memanah, maka hendaknya selalu bermain-main dengan panahnya, bagian daripada perintah agama. Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah SWT memasukkan surga dengan satu anak panah, yaitu pertama yang membuat anak panah masuk surga kalau dia niatnya niat baik, yang memanahkan juga masuk surga, yang mengulurkan anak panah kepadanya juga masuk surga. Maka hendaknya kalian selalu memanah dan menunggang kuda. Kalian tapi memanah ini lebih aku cintai daripada menunggang kuda kalau harus memilih. Karena tidak semua orang punya kuda. Barang siapa meninggalkan memanah setelah dia bisa memanah karena tidak suka memanah, bosan enggak mau, seperti itu. Maka sungguhnya dia ini telah mengkufuri nikmat Allah SWT berupa nikmat dikasih ilmu memanah. Wa an Salamah bin Al-Aqwa, dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Salamah bin Al-Aqwa, marra lewat an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala nafarin, atas sekelompok orang yang tadiluna, yang mereka berlomba memanah. Faqala, maka baginda Nabi bersabda, urmu Bani Ismail, memanahlah kalian semua wahai anak-anaknya Ismail, anak-anaknya Nabi Ismail, orang Mekah ini, orang-orang Arab. Maka sesungguhnya bapak kalian adalah seorang pemanah. Nanti Nabi Ismail ini seorang pemanah. Ketika Nabi Ibrahim datang itu untuk membangun masjid Ka'bah, maka beliau dapati Nabi Ismail sedang memperbaiki panahnya. Rawahul Bukhari wa an Amr bin Abbas dan Amr bin Abbasah. Jadi permainan orang Islam zaman dulu ya memanah itu aja. Itu golf Islami.
Sekarang orang golf diuter-uterne karo bola itu. Pukul tung, lari panjang, didatangi lagi. Lari, pukul lagi, lari, datangi lagi. Apa gunanya itu? Coba memanah itu sampai 120 meter. Jeret sampai sana, nanti datangi. Kan juga olahraga, berjalan sampai sana. Balik lagi, jalan. Atau mungkin 2 target. Jalan sampai target sana, balik target sini, target sana, target sini. Itu yang dibuat oleh para sahabat, malah target itu 2. Supaya nanti habis nyabut, malah lagi ke sana. Nyabut sana, malah lagi ke sini. Bolak-balik, bolak-balik. Wa ana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, berkata Amr bin Abbas, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, tapi sebaiknya kalau latihan panah itu enggak usah yang tajam-tajam, malah ujungnya itu dikasih tumpul aja, yang dipanah kaleng saja. Kalau ada suara klonteng, oh kena, gitu saja. Jadi enggak usah nancep-nancep begitu, itu enggak aman. Ya, itu lebih aman. Nanti yang ujungnya dikasih dipapai aja. Jangan yang tajam, yang tumpul aja. Man, barang siapa roma, yang memanah bisahmin dengan anak panah fi sabilillah, di dalam jalannya Allah, fahuwa, maka dia lahu bagi, fahuwa, maka memanah itu lahu baginya idlum muharratin, ada bandingi seperti memerdekakan seorang budak. Sedangkan memerdekakan seorang budak itu fadilahnya karena dia memerdekakan orang dari perbudakan. Memerdekakan artinya dia memerdekakan matanya, memerdekakan rambutnya, kulitnya, telinganya, lesannya, tangannya, kakinya, seluruh anggota badannya dari perbudakan. Maka Allah akan merdekakan dia, rambutnya, telinganya, matanya, mulutnya, semua seluruh anggota badannya dalam dan luar dari api neraka. Begitu. Jadi fadilahnya memerdekakan budak itu sangat-sangat tinggi. Ya, barang siapa, lah kamu nggak ada budak sekarang, bagaimana aku dapat itu? Ini loh, ada ini loh. Barang siapa memanah dengan suatu panah fi sabilillah, lah gimana kalau ya niat aja. Maka dia itu maka dikatakan la hijrata ba'dal yaum walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah, yang ada adalah perjuangan dan niat berjuang, itu dapat pahala. Rabu Daud, satu detik dari apa yang kehidupan kita ini, semenit, 2 menit, bahkan 1 detik itu kalau kita gunakan untuk kebaikan itu jadi surga. Kenapa kita hambur-hamburkan kehidupan kita ini hanya dengan main-main yang tidak ada pahalanya? Kalau main ada. Bermain yang ada pahalanya. Jangan bermain yang tidak ada pahalanya. Yang ada pahalanya. Mana atau berenang, ini hati karena perintahnya Allah SWT. Tapi kalau berenang hati-hati, sudah bisa renang atau ditunggu orang yang bisa renang. Delep nanti akan berbahaya. Tuh. Ya, itu harus betul-betul ada yang ngelatih. Kalau nggak ada ngelatih ya berbahaya. Seorang muslim itu harus bisa berenang, bisa mengendarai kendaraan, bisa memanah. Orang Islam itu apa-apa itu bisa. Wa Nabi Yahya Khuzaimah rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa Nabi Yahya Khuraim bin Fatih radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Khuraim, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa anfaqa, yang menginfakkan nafaqatan, satu nafaqah fi sabilillah, di dalam jalannya Allah, kutiba, maka akan ditulis lahu baginya sab'u mi'ati dhifin, 700 lipatan. Fi sabilillah itu beda. Kamu infakkan hartamu untuk ngingoni, untuk merawat, menafkahi keluargamu, dapat pahala juga sebetulnya. Tetapi kalau kamu infakkan hartamu fi sabilillah, untuk perjuangan agama Allah, itu kelipatannya itu sudah enggak bisa
Dibayangkan itu sampai 700 kali lipatnya. 700 kali, coba bayangkan. Ini nanti kalau orang itu mempunyai hal hatinya itu dengan Allah tertentu, akan dilipat gandakan lagi sampai tidak ada batasnya. Begini loh masalah 700 ini. 700 kali lipat ini banyak kan. Tetapi jangan dikira beda ya. Kalau seseorang bayi ya anak SD itu mengatakan nanti tak lipatkan nanti 700 kali lipat. Ya 700-nya anak SD ya 700 rupiah paling banyak. Tapi nanti kalau Pak Lurah mengatakan ini 700 tak buat 700 kali lipat. Ya mungkin banyak, 700.000 kah atau 700. Kalau presiden mengatakan 700, 700 juta. Itu kalau presiden Indonesia mungkin. Kalau presiden Amerika mengatakan 700 miliar bisa jadi. Nah, iya dengan saya. Gitu loh maksudnya. Paham toh? Kan berbeda-beda. Lah kalau Allah mengatakan 700 terus piye bisa nih? Maka ada orangnya tergantung yang ngomong lah. Ya, kalau Allah akan dilibatkan oleh Allah 700. Gak ngerti lah. Wih, swarga dan masih lebih-lebih itu masalahnya sebetulnya. Kalau diterima oleh Allah. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wa Nabi Sa'id dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu qala berkata Abu Sa'id qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min abdin tidak ada hamba ya semua yang berpuasa yauman sehari, yauman suatu hari ya, yauman sehari fi sabilillah di dalam jalannya Allah, illa ba'ada kecuali menjauhkan Allah bidzalika sebab puasa dia tadi, bidzalikal yauma dengan sehari yang dia puasa tadi, menjauhkan wajah dia anin nari dari neraka sab'ina kharifan sejauh perjalanan 70 tahun. Muttafaqun alaih. 70 tahun itu 70 tahun ini perjalanan apa? Enggak tahu, sangat jauh lah, sangat jauh dari neraka. Lah kenapa hanya wajahnya toh apa kakinya? Ya kalau wajahnya dijauh kan ya kakinya ikut jauh toh. Masa kakinya mendekat wajahnya menjauh kan enggak. Kenapa yang disebut wajah? Karena wajah itu adalah bagian anggota badan yang paling utama itu wajah. Gitu loh. Makanya orang mengatakan wajah. Untuk penghormatan, untuk kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahu wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, alif baina qulubina sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mada sayyidina Muhammad, Allahumma asli sultanan nasira, Allahumma ijma' shamlana واجمع شتات أمورنا، اللهم اجمع شملنا واجمع شتات أمورنا، اللهم وحد صفوفنا واجمع كلماتنا على الحق، اللهم وحد صفوفنا واجمع كلماتنا على الحق يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.